Raja alim, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Itulah menunjuk terus kepada Anies Baswedan, kepada Nasdem, dan barangkali kepada siapapun yang mendukung Anies Baswedan, sambil dia lupa di saat yang sama ketika dia menunjuk begini, 3 jarinya mengarah kepada dirinya sendiri. PDIP itu dalam 2-3 hari terakhir ini sangat intensif untuk memojokkan Nasdem. Itu artinya PDIP kehilangan energi untuk memajukan dirinya sendiri kan. Kan kalau dalam persaingan politik, kalau Nasdem tumbuh, maka PDIP harus tumbuh juga tuh, supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya tuh. Kalau PDIP ingin melecehkan Nasdem, itu artinya PDIP nggak mampu untuk menumbuhkan dirinya sendiri kan. Jadi menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul. Loh, jatuhin dong dalam persaingan yang fair. Sepindah. Oke. Betapapun itu menjengkelkan, pilihannya tetap ya dukung dia aja. Oke. Pantas saja Nasdem terus dihajar. Pengamat mengatakan PDIP sudah tahu Anies Baswedan bakal menang. Serangan politik untuk Partai Nasional Demokrat pasca mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden seolah tidak ada ujungnya. Bahkan baru-baru ini sindiran datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkit soal keluarnya biru dari pemerintahan Jokowi. Hasto juga mempertanyakan alasan mengapa Nasdem memilih Anies yang dinilai punya pandangan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, ditambah dengan narasi Nasdem yang semakin subur di media sosial membuat Nasdem seolah terus menjadi sasaran serangan politik. Fenomena inilah yang ditanggapi oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Jaringan Suara.com Ujang mengaku tidak heran mengapa PDIP sampai kepanasan dan melancarkan kritikan bertubi-tubi untuk Nasdem. Ujang menilai PDIP rupanya merasa terancam dengan manuver politik Anies yang tergolong berani. Kiprah Anies dikhawatirkan mengancam kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Anies ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menang, tegas Ujang saat dihubungi Pejal1.id Rabu 12 Oktober 2022. Di sisi lain, sosok yang digadang-gadang akan dicapreskan PDIP yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai belum tentu mampu bersaing dengan Anies, apalagi karena Puan yang masih kalah telak dari Anies baik dari segi popularitas dan elektabilitas, sedangkan Puan belum tentu mampu bersaing. Makanya tidak heran usai Anies dideklarasikan langsung diserang, kata Ujang. Salah satu yang konsisten mengkritik langkah pencapresan Anies Baswedan adalah Nasdem, adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ia menilai deklarasi tersebut mengganggu kinerja pemerintahan yang ingin fokus menuntaskan masalah, bahkan deklarasi itu disebutnya sebagai bentuk keinginan agar pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin segera berakhir. Karena justru mengganggu berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian, tutur Hasto di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2022. Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kepentingannya dan kepinginannya Pak Jokowi cepat-cepat saja. Kan begitu pungkasnya. PKS pasang badan soal cacian Nasdrun. Saat ini istilah Nasdrun yang merupakan pelesetan dari Nasdem sedang berkembang luas pasca partai yang diketuai Surya Paloh tersebut mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan. Hinaan ini turut dibahas oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS yang disinyalir akan membantu poros koalisi dengan Nasdem dalam mengusung Anies. Disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini, ia meminta agar tidak ada lagi pihak yang melakukan provokasi. Pasalnya istilah seperti Nasdem berpotensi untuk menciptakan polarisasi politik dan akhirnya malah merugikan bangsa. Jangan memulai polarisasi dengan sebutan atau idiom yang provokatif semacam Nasdrun, ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya dikutip dari wartaekonomi.co.id jaringan Suara.com. Dulu sebutan kadrun juga disemakan pihak lain, terutama para buzzer politik, sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat merugikan bangsa, ini imbuhnya. Serangan politik untuk Partai Nasional Demokrat pasca mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden seolah tidak ada ujungnya. Bahkan baru-baru ini sindiran datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengukis soal keluarnya biru dari pemerintahan Jokowi. Hasto juga mempertanyakan alasan mengapa Nasdem memilih Anies yang dinilai punya pandangan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, ditambah dengan narasi Nasdem yang semakin subur di media sosial membuat Nasdem seolah terus menjadi sasaran serangan politik. Fenomena inilah yang ditanggapi oleh pengamat politik dan Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, dikutip dari wartaekonomi.co.id jaringan Suara.com.
Ujang mengaku tidak heran mengapa PDIP sampai kepanasan dan melancarkan kritikan bertubi-tubi untuk Nasdem. Ujang menilai PDIP rupanya merasa terancam dengan manuver politik Anies yang tergolong berani. Kiprah Anies dikhawatirkan mengancam kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Anies, ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menang, tegas Ujang saat dihubungi pojok1.id Rabu 12 Oktober 2022. Di sisi lain, sosok yang digadang-gadang akan dicapreskan PDIP yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai belum tentu mampu bersaing dengan Anies, apalagi karena Puan yang masih kalah telak dari Anies, baik dari segi popularitas dan elektabilitas, sedangkan Puan belum tentu mampu bersaing, makanya tidak heran usai Anies dideklarasikan langsung diserang, kata Ujang. Salah satu yang konsisten mengkritik langkah pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ia menilai deklarasi tersebut mengganggu kinerja pemerintahan yang ingin fokus menuntaskan masalah. Bahkan deklarasi itu disebutnya sebagai bentuk keinginan agar pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin segera berakhir, karena justru mengganggu berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian. Tutur Hasto di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2020. Pantas saja Nasdem terus dihajar. Pengamat mengatakan PDIP sudah tahu Anies Baswedan bakal menang. Serangan politik untuk Partai Nasional Demokrat pasca mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden seolah tidak ada ujungnya. Bahkan baru-baru ini sindiran datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkit soal keluarnya biru dari pemerintahan Jokowi. Hasto juga mempertanyakan alasan mengapa Nasdem memilih Anies yang dinilai punya pandangan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Ditambah dengan narasi Nasdem yang semakin subur di media sosial membuat Nasdem seolah terus menjadi sasaran serangan politik. Fenomena inilah yang ditanggapi oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Jaringan Suara.com, Ujang mengaku tidak heran mengapa PDIP sampai kepanasan dan melancarkan kritikan bertubi-tubi untuk Nasdem. Ujang menilai PDIP rupanya merasa terancam dengan manuver politik Anies yang tergolong berani. Kiprah Anies dikhawatirkan mengancam kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Anies, ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menang, tegas Ujang saat dihubungi pojok1.id Rabu 12 Oktober 2022. Di sisi lain, sosok yang digadang-gadang akan dicapreskan PDIP yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai belum tentu mampu bersaing dengan Anies, apalagi karena Puan yang masih kalah telak dari Anies, baik dari segi popularitas dan elektabilitas, sedangkan Puan belum tentu mampu bersaing, makanya tidak heran usai Anies dideklarasikan langsung diserang, kata Ujang. Salah satu yang konsisten mengkritik langkah pencapresan Anies Baswedan adalah Nasdem, adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ia menilai deklarasi tersebut